Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, proyek individu dari mata kuliah analisis struktur. Perkenalkan, nama saya Nicholas Yalamanik dengan NIM 1213079 eh, dari analisis struktur RB. Baik, berikut tugas dari proyek individu dengan spesifikasi, yaitu struktur yang dianalisis adalah struktur portal atau rangka yang statis tak tentu dengan derajat kebebasan paling sedikit 4. Kemudian harus mencari strukturnya sendiri dan dibuktikan dengan foto. Yang ketiga, bahan, penampang, dan panjang elemen struktur dibuat dengan ukuran yang wajar. Misalnya dengan bahan struktur terbuat dari baja atau beton, tidak terbuat dari kertas. Panjang struktur adalah orde 1 sampai 10 meter, bukan 1 cm atau 10 cm. Momen inersia penampang yaitu dalam orde 100 sampai 1000 cm. Kemudian untuk hasil akhir dan analisis adalah keseluruhan reaksi dan diagram gaya dalam struktur tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang metode kekakuan langsung. Metode kekakuan langsung itu merupakan perpindahan satu satuan yang diterapkan dalam arah masing-masing perpindahan yang diizinkan pada struktur primer. Lalu nilai perpindahan itu diperoleh dari persamaan keseimbangan gaya. Kemudian juga implementasi dari metode Higa, di mana dalam perhitungannya menggunakan aplikasi matriks yang didasarkan pada konsep kekakuan dan perpindahan. Berikut tipe dari pendukung struktur, yaitu ada fix, pin, roll, dan yang free support. Untuk fix sendiri memiliki 0 derajat kebebasan. Untuk pin memiliki 1 derajat kebebasan, roller memiliki 2 derajat kebebasan, untuk yang free memiliki 3 derajat kebebasan. Berikut struktur yang saya gunakan, yaitu struktur dari kanopi rumah. Untuk detail dari struktur yang saya gunakan, yaitu memiliki 3 elemen. Yang pertama, elemen 1 memiliki panjang 2 meter, elemen 2-nya 2 meter juga, kemudian untuk elemen 3-nya memiliki panjang 4 meter. Dari setiap elemen ini, elemen 1, elemen 2 memiliki beban merata yaitu sebesar 10 kN. Dan modul elastisitas yang saya gunakan adalah 1 kali 10 pangkat 6 kPa. Untuk momen inersianya sebesar 5,4675 meter pangkat 4. Kemudian luas areanya 0,81 meter kuadrat. Kemudian pada struktur yang saya gunakan ini memiliki 6 derajat kebebasan, yaitu pada ujung ini dan pada ujung ini. Baik, di sini matriks kekakuan elemennya sesuai dari rumus yang sudah ada dengan ketentuan, maka terbentuklah matriks kekakuan elemen dari elemen 1, elemen 2, elemen 3. Kemudian matriks transformasi yang didapatkan dari miringan elemen. Dari elemen 1 saya memiliki kemiringan 0, sama dengan juga dengan elemen 2-nya. Kemudian untuk elemen 3-nya memiliki kemiringan 90 derajat. Didapatkanlah matriks transformasi sebagai berikut. Matriks kekakuan elemen global. Pada matriks kekakuan elemen global, kita selesaikan persamaan matriks transformasi transport dengan matriks kekakuan batang lokal dan matriks transformasi. Ini persamaan matriks transformasi dengan matriks kekakuan batang lokal. Kemudian berikut jadi matriks kekakuan elemen globalnya yang sudah kita selesaikan antara matriks transformasi transport dengan matriks kekakuan batang lokal dan matriks transformasinya. Kemudian tabel insiden.
Nah, jadi tabel insiden ini menyajikan hubungan antara derajat kebebasan elemen dalam koordinat global dengan derajat kebebasan strukturnya. Ya, jadi dari struktur yang saya gunakan ini, dapatkan tabel insiden sebagai berikut, yaitu pada elemen 1, nomor derajat kebebasan elemennya pada keseluruhannya, pada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk elemen 2 terdapat 4, 5, 6 pada nomor derajat 1, 2, 3. Dan untuk elemen ketiga terdapat 4, 5, 6 pada nomor derajat kebebasan 4, 5, 6. Kemudian untuk implikasi tabel insiden terhadap matriks kekakuan, yaitu untuk menentukan matriks kekakuan struktur yang kita dapatkan dari mencari matriks kekakuan pada elemen 1, matriks kekakuan elemen 2, kemudian matriks kekakuan elemen 3. Kemudian kita jumlahkan setiap matriksnya, kemudian kita mendapatkan matriks kekakuan strukturnya. Nah, sekarang kita masuki pada vektor beban. Untuk vektor beban ini kita dapatkan dari beban yang berpengaruh pada struktur kita. Nah, kemudian pada struktur yang saya gunakan ini terdapat beban merata yang ada pada elemen 1 dan elemen 2. Kemudian setelah itu kita melihat dari tabel FEM. Daripada tabel FEM ini kita mencari reaksi-reaksinya dengan sesuai rumus, dan saya dapatkan vektor beban sumbangan pada setiap elemennya. Yaitu pada struktur yang kita gunakan pada elemen 1 dan elemen 2 itu terdapat beban sumbangan, yaitu beban merata. Jadi kita menggunakan rumus dari tabel FEM yaitu sebagai berikut, dan kita mendapatkan vektor beban sumbangan 1, 2, dan 3. Setelah itu, setelah mencari vektor beban sumbangan, kita mencari vektor beban, yaitu dengan menjumlahkan antara vektor beban 1, vektor beban 2, dan vektor beban 3. Dan kita mendapatkan matriks vektor beban elemen. Berikut vektor pemilihan elemen dari rumus yang ada, kita mendapatkan sebagai berikut. Berikut gaya-gaya ujung elemen. Berikut Excel yang digunakan pada perhitungan matriks. Ini untuk mencari matriks kekakuan lokalnya, matriks transformasi, matriks transformasi transpos, kemudian matriks kekakuan elemen global, yaitu sebagai berikut. Kemudian mendapatkan nilai matriks kekakuan struktur. Setelah mendapatkan matriks kekakuan struktur, kita mencari vektor beban sebagai berikut, dan dihasilkan F0-nya dan F-nya sebagai berikut. Setelah itu kita mencari persamaan keseimbangan struktur, yaitu dengan mencari inversnya terlebih dahulu dari sebelumnya, kemudian kita mengurangi nilai F dengan F0, dan kita mendapatkan nilai D dari persamaan K inverse dengan dikurang F0. Kemudian mencari vektor pemindahan elemen, dan kita mendapatkan gaya ujung pada elemen tersebut. Selanjutnya kita masuk ke Linpro.
Berikut gambaran struktur yang kita gunakan. Kita masukkan bebannya, yaitu sebesar 10 kilonewton. Nah, yang pada member 1 dan 2 atau elemen 1 dan 2. Kemudian untuk member type-nya. Untuk member type ini untuk mengidentifikasikan modulus elektrisitas yang kita gunakan. Untuk kalkulat itu untuk diameter yang kita gunakan pada penampangnya. Itu 9 cm dan dikali 9 cm. Dan compute and close. Berikut lin struktur yang kita gunakan pada LinPro. Kita run. Dan sebagai berikut. Ini untuk diagram momennya. Ini force-nya sebagai berikut. Sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.